Oke, kali ini saya mau share garapan Suzuki Spin. Jadi Suzuki Spin yang saya tangan ini sering berbet. Untuk apa penyakitnya saya nggak akan kasih tahu. Soalnya kalau saya kasih tahu nanti belum tentu penyakitnya itu sama kayak yang dialami motor teman-teman. Jadi saya kali ini akan membahas pengecekannya sampai motor ini bisa sembuh. Oke. Untuk yang pertama, teman-teman pastikan dulu akinya normal. Kalau misal nggak normal, teman-teman pastikan akinya mengisi. Nah, terus cara mengecek ngisinya normal apa gimana bang? Nah, teman-teman cek dari spool dulu. Pastikan spool itu bagus, apinya keluar semua, besar. Ya misal nggak punya multi, teman-teman bisa ini aja, dikupas kabelnya satu-satu, lalu teman-teman hidupkan ke bodi sambil diselah-selah, diengkol. Tapi untuk ini untuk lampu yang kuning, nah untuk pengisian yang ini. Jadi teman-teman fokusnya kabel yang ini, yang warna putih. Ini untuk kabel pulser warna biru ya. Jadi nanti teman-teman untuk kabel warna putih cek arusnya ini masuk nggak sampai ke sini. Kiprok, ini namanya kiprok atau regulator. Oke. Regulator. Nah, teman-teman cek, karena ini sudah spoolnya gantian jadi kabelnya putih. Kalau di sini masuknya putih strip merah. Oke. Maaf, benar, putih strip merah. Oke ya. Nah, putih strip merah ini untuk yang ke dari spool. Lalu untuk di belakangnya ini ada kabel warna, bentar saya tunjukkan biar lebih jelas. Ini ya, ini kan putih strip merah, ini yang dari spool. Terus ini belakangnya ini ada warna merah itu yang menuju ke aki. Teman-teman pastikan yang kabel warna merah ke aki ini bagus. Kalau bisa beli avometer yang harganya 30 ribuan nggak apa, itu nanti dites hambatannya harus 0. Lalu teman-teman pastikan masa ini juga bagus. Nah untuk yang sebelah sini lampu, nah nanti lampu kita abaikan gitu, soalnya kita fokusnya mencari berbet, bukan mencari nyala lampu. Oke. Tapi misal teman-teman menemui kabel kuning ini bermasalah atau kebakar, nah jadi untuk berbet, cara ngilangin berbetnya silahkan kabel kuning ini dipotong dulu untuk sementara, terus gitu. Jadi untuk memastikan, jadi motor teman-teman itu berbetnya karena lampunya ini konslet atau enggak gitu. Misal udah dipotong masih berbet, berarti ini enggak pengaruh ke berbetnya. Nah teman-teman pastikan ini jalur-jalur kabel putih ini masuk ke regulator pertama, baru habis regulator masuk ke aki, lalu setelah itu hidupkan motornya, diukur tegangannya. Ini akinya sudah saya cas. Ini untuk aki motor ini ya. Nah setelah itu dihidupkan, teman-teman ukur. Nah normalnya motor itu sekitar 13 sampai 14 volt. Yo, untuk toleransinya paling 15 volt. Lebih dari 15 volt atau 16 ke atas itu indikasi ininya rusak. Kiprok teman-teman rusak. Kalau misal overcharging atau tegangan berlebih. Oke. Untuk menanganinya segera ganti ininya pakai yang ori. Teman-teman pakai yang ori.
misal nggak pakai yang ori, saya nyarankan pakai merek ya Fukuyama atau ya intinya yang merek Cina yang bagus, kalau bisa yang ori. Kalau ini sama kayak punya Honda apa ya, sama Vario kayaknya sama, yang harga 100 berapa itu, 120 kalau nggak salah. Oke, untuk HET tahun 2026 ya, harga sekitar segitu. Lalu teman-teman setelah itu cek, pastikan dulu kabel-kabel ini normal ya. Jadi ini kabel warna biru putih strip biru, ini kabel dari CDI. Nah, jadi di CDI ini ada banyak kabel, teman-teman harus cek satu-satu. Nah, jadi untuk kabel yang biru strip kuning itu teman-teman cek kabelnya normal atau tidak. Nah, ini jadi untuk yang biru strip kuning ini kabel dari pulser. Pastikan teman-teman cek pulser ini bagus ya. Kalau misalnya ragu, teman-teman ganti aja pulsernya. Udah gitu aja. Nah, terus untuk kabel hitam strip putih ini masa, untuk putih strip biru ini masuk ke koil positif, masuknya ke koil positif sini. Setelah itu untuk kabel warna oranye ini ke kontak, oh maaf, saya salah. Untuk hitam strip putih ini harus positif ya. Untuk hitam strip putih ini harus positif. Bentar teman-teman. Oh maaf, saya salah, benar. Untuk hitam strip putih ini benar negatif. Hitam strip putih ini negatif, benar. Lalat. Terus untuk apa tadi? Putih strip biru ini masuk ke koil plus. Terus untuk warna kabel oranye ini harus ada arus 12 volt. Oke, nah misal teman-teman ragu 12 voltnya kok panjang banget dari sana ke sini ya, teman-teman bisa ambilkan, coba ini dipotong terus dilangsungkan ke sini. Misal udah dilangsung ke sini nggak terjadi berbet, berarti yang bermasalah itu di kabel ini yang ke depan, ini ke depan sampai sini harus dibongkar. Untuk listrikan saran saya itu dibongkar semua, bisa teman-teman ragu ya, begitu. Nah, satu lagi, sebelum membongkar perkabelan, teman-teman pastikan karburator itu normal. Nah, normal atau enggaknya gimana om? Nah, biasanya spin itu sering patah ininya. Nah, ini kemarin saya bongkar patah, jadi saya akali. Ini kemarin patah, terus saya akali pakai selang radiator, saya klem. Nah gitu. Misal ada yang kurang jelas, silahkan tanya di komentar ya. Untuk cara pengecekannya seperti itu. Jadi teman-teman itu biar nggak salah langkah, dan teman-teman itu tahu ilmunya. Jadi saya nggak akan kasih tahu inunya, nggak akan kasih tahu penyakitnya, karena belum tentu penyakit di motor ini itu sama kayak di motor jenengan. Jadi makanya teman-teman itu harus cek dulu satu persatu bagiannya, mulai dari karburator yang ringan dulu lah, kita cek busi yang ringan dulu, cek busi ke businya, terus lanjut karburator, bersihkan. Itu udah, teman-teman harus cek dulu yang sepele-sepele, jangan langsung main bongkar, langsung main tembak,
tembak ini ganti ini ganti ini. Nah nanti teman-teman tekor. Kita itu di otomotif itu harus pakai data, harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya tekor kita. Kuasai ilmunya dulu, lalu digambarkan, kita gambarkan pakai otak kita. Oh ininya gitu. Oke, terima kasih, semoga membantu. Kalau suka video ini silahkan like, kalau nggak suka ya silahkan komen. Kalau misalnya ada yang salah silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.